Sisanya online. Sisanya online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak-bapak, rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Nama lengkapnya Iqbal Oktaviansyah. Asalnya Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Chandra Afrizal, saya dari Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak-bapak, kakak-kakak di sini. Perkenalkan, nama saya Haidi. Nama panjang cuma satu, Haidi. Jadi pakai nama Bin. Cukup panjang juga proses gagal satu nama itu. Sampai berubah paspor, sampai tadi buat akun bank juga lumayan dipersulitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bapak-bapak sekalian, nama saya Artendo John Arten. Saya asal dari Jambi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak muslimin rahimakumullah. Muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya akan dicukupkan dan dipenuhi amal perbuatan engkau kalian nanti di akhirat. Siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia orang yang beruntung, yang sukses. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali hanya kenikmatan yang menipu. Dalam hadis juga diriwayatkan, Aish ma syi'ta, hiduplah sesuka kalian, sesuka kamu, fa innaka mayyit, maka suatu saat nanti pasti akan meninggal dunia. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, dan cintailah di dunia ini siapapun yang engkau ingin cintai, tapi ingat pasti suatu masa nanti, suatu hari nanti engkau akan berpisah dengannya dengan kematian. Wa'mal ma syi'ta, dan beramallah sekehendak kalian, sekehendak engkau. Fa innaka majziyun, sesungguhnya engkau akan dibalas akibat perbuatan amal kalian tersebut. Berangkat dari dua hal ini, maka sangat penting bagi kita sekalian untuk bagaimana agar kita melewati kehidupan dunia hingga sampai di akhirat dengan selamat. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa penentu keselamatan itu justru ada di penghujungnya, ada di khotimahnya, ada di penutupnya. Ada sebuah hadis yang perlu kita merasa khawatir dan cemas. Ada seseorang yang dalam pandangan manusia fima yabdu linnas, dia orangnya baik, tetapi dan riwayat yang lain hatta bainahu bainal jannah illa dhira',
antara dia dengan surga tinggal 1 dhira' lagi, 1 siku lagi, saking dekatnya. Padahal dia baik, tetapi fayasbiqu alaihil kitab, tapi karena kitabnya dia tertulis sebagai ahli neraka, akhirnya kemudian dia ditutup dengan su'ul khatimah dan menjadi ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan sebaliknya ada orang yang selama hidupnya bima yaqdulin nas, dia orangnya tampak dalam pandangan manusia jelek, buruk. Dan riwayat yang lain ya, hatta bainahu wa bainan nar illa dhira', antara dia dengan neraka tinggal 1 dhira' lagi, 1 siku lagi, sudah dekat. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi dalam lauhul mahfuz dia tertulis sebagai ahli surga, kemudian hidupnya ditutup dengan husnul khatimah, akhirnya menjadi ahli surga. Jadi saking pentingnya bagaimana kita menutup kehidupan ini, maka para ulama memberikan bimbingan kepada kita bagaimana upaya kita. Kita hanya bisa berdoa dan berupaya, berusaha. Adapun semuanya sudah Allah tentukan. Sehingga Rasul suatu hari mengambil sebuah sahifah lembaran. Beliau mengatakan, sebelah kanan saya ini adalah gambaran bahwa ahli surga namanya sudah tercatat dan tidak berkurang dan tidak bertambah sedikit pun. Demikian juga ahli neraka sudah tercatat nama-namanya, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, jika demikian, bagaimana apakah kita mengandalkan pada catatan takdir saja atau bagaimana? Kalau semuanya sudah tertulis, maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lah. Tetaplah kalian beramal soleh, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau Allah memudahkan kita ya beramal-amal soleh, insya Allah mudah-mudahan itu alamat menjadi ahli surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ketika Allah mudahkan kita hadir di majelis ini, Allah pun mudahkan kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah sekalian, ada yang ingin saya sampaikan ketika kita sedang ada dalam fase akhir kehidupan kita, di mana kita akan sampai pada akhir kehidupan kita, yaitu kematian. Maka apa yang harus kita persiapkan di saat-saat genting seperti itu? Saya ingin menyampaikan ya, apa yang harus kita lakukan jika kita sedang menghadapi sakaratul maut, dan bagaimana keluarga kita ketika menunggui kita sedang sakaratul maut. Ini mungkin yang sudah pernah mendengar kajian ini, Pak Ino ya, satu guru ini di kajian doa pernah saya sampaikan, tapi ilmu tetap berulang itu tidak ada ruginya karena ada manusia lupa. Nah, bagi orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, saya ulangi, bagi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut di akhir kehidupannya, Imam Al-Ghazali rahimahullah menyarankan 3 hal yang harus dia lakukan. Ada berapa hal? 3 hal. 1, perbuatan amal lisan. 2, amal hati. 3, amal atau perbuatan anggota badan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, bagi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, maka lisannya hendaklah dia memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Untuk apa? Untuk memperbaharui keimanan dia, untuk bersiap-siap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus dengan kalimat itu? Karena Nabi SAW menyatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya di dunia ini la ilaha illallah dakhala jannah, pasti dia akan masuk surga. Jadi ya, kalau kita sudah merasa kedatangan kematian, ketika misalkan dokter sudah angkat tangan misalkan, tapi kita perlu sadar
kematian itu kan ada yang datangnya bisa diperkirakan, sakit dulu gitu ya, sakit parah dulu. Tapi kadang-kadang ada yang tidak bisa ditebak. Ya, padahal sakit cuma batuk-batuk aja, tapi kadang bisa meninggal dunia. Dan bahkan ada yang tidak sakit sama sekali pun, ya, sehat walafiat, pagi-paginya sehat, sorenya meninggal dunia. Maka jika demikian keadaannya, bahwa kematian itu kadang-kadang bisa datang mendadak. Sebagaimana nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya, ya bunayya innal mauta qad ya'ti baghtah. Wahai anakku, sesungguhnya kematian itu ada kalanya datang dengan tiba-tiba. Fala tu'akhir taubah, maka jangan kamu akhirkan, jangan kamu tunda-tunda taubat. Taubat kepada Allah, mohon ampun dari semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dari semua dosa. Dari kapan? Dari mulai kita balik. Karena saat kita balik itulah pertama dicatatkan dosa kita dalam catatan amal. Sampai terakhir kita bertekad untuk bertaubat, mengucap astagfirullah. Kemudian ketika kita tahu bahwa kematian datang kadang-kadang tiba-tiba, maka tidak ada salahnya kalau kita pun senantiasa banyak mengucapkan la ilaha illallah meskipun kita sedang sehat. Karena inilah zikir yang paling mulia. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Tidak ada zikir yang lebih utama daripada la ilaha illallah. Dengan sebab la ilaha illallah lah Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan sebab la ilaha illallah lah Allah menciptakan surga dan neraka. Surga diciptakan oleh Allah bagi orang yang menerima la ilaha illallah. Neraka diciptakan oleh Allah bagi orang yang menolak la ilaha illallah. Surga dengan segala kenikmatan yang luar biasa, harganya itu harus dengan la ilaha illallah. Dan dengan segala konsekuensinya. Neraka dengan segala siksaannya itu disiapkan bagi orang yang mengingkari dan menolak la ilaha illallah. Bahkan para rasul diutus untuk mendakwahkan la ilaha illallah. Kitab-kitab suci diturunkan untuk menjelaskan tentang la ilaha illallah. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam berwasiat kepada putranya, amurukum bila ilaha illallah. Aku perintahkan kalian wahai anakku. Ini Nabi Nuh berwasiat ketika beliau akan meninggal dunia. Nabi Nuh kan panjang umurnya hampir 1000 tahun, 950 tahun lebih. 1000 tahun lebih. Karena 950 itu adalah dakwahnya. Beliau berwasiat, aku perintahkan kalian la ilaha illallah, karena jika seandainya 7 lapis langit dan bumi disimpan pada sebuah timbangan, kemudian la ilaha illallah disimpan pada timbangan yang lain, itu akan ibarat la ilaha illallah. Jadi biasakan ucapkan la ilaha illallah dengan apa? Dengan meyakini maknanya. Apa makna la ilaha illallah? Maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ya. Biasakan lisan kita ucapkan la ilaha illallah. Bahkan ketika kita sedang bekerja, apapun juga, dimanapun, atau bahkan sedang berjalan, atau bahkan sedang ngobrol, saya menyarankan untuk menyelingi pekerjaan kita, ucapan kita, obrolan kita dengan ucapan la ilaha illallah. Karena kita nggak tahu. Bisa jadi sedang bekerja tiba-tiba meninggal dunia, sedang ngobrol tiba-tiba meninggal dunia. Dengan meyakini bahwa semua sembahan selain Allah adalah batil. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min duni wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Dengan meyakini la ilaha illallah bahwa semua yang disembah selain Allah, ya, Buddha, Yesus, Konghucu, Tuhan-Tuhan selain Allah, itu semuanya batil, sesat, salah, dan neraka. Hanya Allah yang hak dan benar diibadah. Jadi konsekuensi meyakini la ilaha illallah harus meyakini kebatilan semua sembahan selain Allah dan meyakini kebatilan semua agama di luar Islam. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Bahkan lebih bagus lagi kalau
kita membaca zikir orang yang sedang sakit. Jadi ada sebuah riwayat dalam sebuah hadis sahih, riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jika ada orang yang ketika sedang sakitnya bisa mengucapkan 5 kalimat ini, maka kata Rasulullah SAW, lam tut'imhun nar, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Artinya ketika dia tidak disentuh sama sekali oleh api neraka, berarti otomatis dia langsung masuk surga tanpa transit di neraka. Apa ucapan itu? Yang pertama, ya saya berharap kita ikuti dia sama-sama. Baik untuk tabarukan, ya, menghafal keberkahan dari zikir Rasulullah SAW. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah la syarika lah. La ilaha illallah la syarika lah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi siapa orang mengucapkan kalimat itu, maka enggak akan disentuh api neraka sama sekali. Insya Allah nanti akan saya share semuanya dan rangkumannya juga lewat kategorinya insya Allah ya. Insya Allah kalau nanti setiap kajian saya kalau ada sempat rangkumannya akan saya share supaya lebih bermanfaat. Kemudian tugas yang kedua adalah tugas hati. Orang yang sedang sakaratul maut, maka hatinya dianjurkan untuk dalam posisi husnul dzon billah. 3 hari sebelum beliau wafat, Rasulullah SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinul dzanna billah. Jangan kalian mati 3 hari sebelum beliau wafatnya. Beliau berwasiat pada umatnya, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan hati kalian husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang maksud dengan baik sangka kepada Allah? Baik sangka artinya kita berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan menyayangi kita, Allah akan menyelamatkan kita dari azab kubur, Allah akan menyelamatkan kita dari siksa neraka, Allah akan berikan kita ampunan di akhirat, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan rasa husnudzon, baik sangka kepada Allah di saat sedang kita seperti itu? Maka dianjurkan kita mengingat nama-nama Allah yang indah, nama-nama Ar-Rahman yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha baik, yang maha pemaaf, yang maha pengampun, ya, yang maha dermawan dan sebagainya, yang maha lembut. Mengingat nama-nama Allah yang membangkitkan baik sangka kepada Allah, yang membangkitkan roja atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita ingat ayat-ayat Allah dalam Al-Quran tentang janji ampunan dan surga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, ya, katakan kepada umatmu, aku berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas berbuat maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita harus mengkondisikan hati kita dalam keadaan baik sangka kepada Allah. Jangan ada sedetik pun hati kita buruk sangka kepada Allah.
karena Allah itu tidak layak untuk diburuk sangkai oleh kita. Yang ketiga, ya, anggota badan kita, orang yang sedang sakaratul maut hendaklah melemaskan dan memasrahkan. Jangan berusaha berontak. Kenapa? Karena kematian itu kalau sudah datang, dia tidak bisa ditolak dengan kekuatan apapun. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, dia tidak bisa dipajukan dan dipundurkan meskipun sedetik pun atau sekejap mata pun. Jadi pertama, lisan la ilaha illallah, hati baik sangka, dan anggota badan pasrah pada Allah SWT. Kemudian bagaimana tugas keluarga yang sedang menunggui kita? Yang pertama tentu talkinkan. Ada yang mentalkinkan kita. Cukup satu orang saja ya. Tidak usah rame-rame keluarga mentalkinkan. Cukup satu orang saja. Ustaz, bagaimana cara mentalkinkannya? Talkinkan dengan lemah lembut ya. Dengan lemah lembut. La ilaha illallah. Dan jangan disuruh. Jangan disuruh, ayo Pak ucapkan la ilaha illallah, jangan. Ya. Kadang-kadang saat kondisi seperti itu dia kadang rapuh atau mudah tersinggung dan sebagainya. Karena dia sedang digoda oleh setan. Jadi dengan lembut, la ilaha illallah, dekatkan ke telinganya dengan pelan, tapi itu terdengar oleh dia. Satu orang saja, yang keluar yang lain ada tugas yang lain. Kalau bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya, orang yang sedang sakaratul maut, udah, jangan diajak ngobrol lagi. Jangan dibilangin, Pak, ingat gak sama saya, ini anak saya, ini anak bapak, ini nama saya, masih ingat gak? Usah. Ya, itu udah gak ada faedahnya lagi. Biarkan dia akhir ucapannya apa? La ilaha illallah. Kalau dia berhasil mengucapkan la ilaha illallah, diam semuanya. Kecuali kalau dia terucap lagi kata-kata yang lain. Misalkan, mana anak saya nomor 3, misalkan, mana anak bungsu saya, misalkan. Kalau ada ucapan yang lain, bimbing lagi, talkinkan lagi, supaya akhir ucapannya la ilaha illallah. Itu yang pertama, tugas keluarga. Ustaz, bagaimana tugas yang lain, anak-anak yang lain misalkan? Nah, anak-anak yang lain tugasnya bacakan surat Yasin. Ini ada sebuah riwayat hadis, dhaif hadisnya. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan Yasin kepada orang yang akan meninggal dunia. Hadis dhaif ini kemudian diamalkan oleh para ulama, terutama di kalangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab-kitab, mohon maaf ya Bapak sekalian, ini agak sakit nih pundak saya. Dalam kitab-kitab Hanabilah, fikih Hanabilah, itu dianjurkan baca surat Yasin. Bahkan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, ketika menjelaskan tentang surat Yasin, beliau mengatakan, ya, para masyayikh menganjurkan baca surat Yasin kepada orang yang akan meninggal dunia, itu hikmahnya yukhaffafu anhu, akan diringankan sakaratul mautnya dan akan dimudahkan ketika keluar ruhnya. Dan di sana juga ceritakan tentang surga, dan juga ada ayat bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, ya. Ada ayat-ayat harapan tentang ampunan Allah. Ada salamun qaulan min rabbir rahim, ya. Jadi itu ayat-ayat yang membangkitkan roja, harapan baik kepada Allah dan husnuzan. Bacakan surat Yasin. Kemudian apa lagi? Kemudian besarkan hati orang yang sedang sakaratul maut itu dengan surga. Bukan memastikan, jangan bilang seperti ini, Pak atau Bu, jangan khawatir, Bapak pasti akan ke surga. Jangan bilang pasti. Caranya gimana? Insya Allah Bapak atau Ibu akan masuk surga. Dengan insya
Allah. Kita nggak memastikan, tapi apa? Supaya besar harapan hatinya gitu. Insya Allah Bapak husnul khotimah, akan husnul khotimah. Insya Allah Bapak akan ke surga Pak. Jangan takut, jangan khawatir. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Luas ampunannya, Allah Maha Pemaaf. Supaya husnul khotimah. Seperti itu. Ya, bacakan Yasin, talqinkan la ilaha illallah, besarkan dengan surga, ya, harapan-harapan baik. Kemudian yang lainnya doakan, karena doa itu sangat bermanfaat bagi orang yang sedang kondisi seperti itu. Doakan supaya orang yang sedang menghadapi kematian ini dalam keadaan ditutup dengan husnul khotimah. Bisa dengan bahasa Arab atau kalau nggak bisa dengan bahasa kita. Misalkan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbahu ala dinik. Wahai Allah yang bolak-balikan hati, tetapkan hatinya dalam agamamu. Ya. Atau ya Allah dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya Allah, tolong tutup usia orang tua saya ini dalam keadaan husnul khotimah ya Allah, membawa iman dan Islamnya ya. Nah ya, itu diantara panduan bagi kita ketika akan menghadapi kematian dan panduan bagi keluarga kita yang sedang menunggui orang yang sedang seperti itu. Nah kemudian ketika sudah meninggal, ada beberapa amalan yang bisa bermanfaat untuk mayit. Pertama, ada dua hal yang disepakati oleh para ulama mazhab. Semua mazhab ulama sepakat. Yang pertama adalah mendoakan. Yang kedua, bersedekah atas mayit. Kalau kita punya uang atau apa gitu yang bisa bersedekah atas nama almarhum kita, itu sepakat. Adapun bacaan Al-Quran, ibadah-ibadah yang lain, ada ulama yang menyampaikan sampai pahala. Di mana ulama yang berpendapat seperti itu? Ulama mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama mazhab Hanafiyah. Bahkan mazhab Hanabilah, ya, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dalam kitab fikih mereka, wa kullu qurbah, semua jenis ibadah itu bisa dihadiahkan kepada ahli mayit, termasuk bacaan Al-Quran. Jadi ada ulama yang menyampaikan seperti itu. Nah bapak-bapak sekalian, saya nggak bisa berpanjang lebar karena sebetulnya saya juga kurang sehat ini ya, tidak bisa membawa kendaraan, maksudnya nggak datang bawa mobil sendiri. Ini apa? Sejak pagi bangun tidur itu apa? Bahu kanan agak sakit gitu. Mungkin posisi tidur atau bantal saya nggak tahu juga. Mohon maaf sampai sini sampai dari saya. Mudah bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh ada pertanyaan aja. Ya. Kalau ada silakan. Silakan. Ustaz, ada dua hal. Yang pertama, masalah kematian itu memang tidak bisa diduga. Meski kematian itu tidak bisa diduga, meskipun sekarang dokter itu untuk penyakit-penyakit tertentu sudah bisa tahu. Misalkan kanker stadium 4, Pak, umur Bapak 3 bulan lagi, itu sudah di secara kedokteran. Kalau sudah stadiumnya sudah mencapai menyebar ke paru-paru otak, umur Bapak 1 bulan lagi. Kadang si pasien bisa panik atau bisa malah lebih cepat matinya. Ya. Itu bagusnya dia prepare 3 bulan itu. Kalau belajar ngaji, pondok pesantren, hartanya dia udah sumbangkan. Yang bagusnya yang sudah diambur-amburkan dari hartanya, yang tahu umurnya masih 10 tahun lagi. Jadi tidak bisa Pertanyaannya apa? panjang. Introduction-nya. Nah kemarin, mungkin enggak kemarin ya, beberapa hari yang lalu kita merespon anak muda di plan. Kita seperti kita ini segar bugar ya Pak ya. Kalau hanya sakit perut, nyeri perut. Kalau nyeri itu paling nyeri itu 10, itu mentok dia nyerinya sudah teriak ya. Nyerinya dia hanya di angka 4.
Artinya nyerinya nggak apa-apa dan dia masih muda. Kita bawa ke rumah sakit terdekat. Masih ya rawat ini. Obat anti nyeri itu kita simpan aja di pocket. Ya. Ini biasa dan kecapean. Ditaruh di bed rumah sakit, kita kembali lagi ke ambulan. Kamu pergi dulu, balik. Ada apa? Balik lagi, orang sudah tidak jantung, Pak. Jantungnya berhenti berdetak alias malakul maut itu di situ. Ya. Alhamdulillah 3 kali listrik 3 kali meninggal. Hidup bangun, Pak. Pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya. Saya membenarkan betul dari pengalaman saya pribadi. Saya petugas kesehatan. Ya. Itu betul sekali apa yang Ustaz sampaikan. Dan juga pelajaran buat kita semua, meskipun kita umur 40 tahun jaga kesehatan. Itu hidup lagi kan tadi. Yang kedua, Pak, Panjang. Ustaz mau pulang ini. husnul khatimah dan husnul khatimah apa bedanya? Husnul khotimah dan Husnul khatimah. Pakai K dengan tanpa K gitu. Kita kan setiap ada Husnul dan husnul. pengumuman kematian, Pak, khususnya yang bukan verbal, tulisan. Husnul. Ini ada tulisannya itu. K dengan tanpa K. Pak, tolong jangan ditulis pakai KH, pakai tulis pakai H, Bu, itu hanya masalah terjemahan, maksudnya. Enggak, Pak. Kalau ditulis pakai H, itu maknanya beda sekali. Sebenarnya apa yang terjadi? Terima kasih. ya, jadi itu sebenarnya nggak masalah. Jadi masya Allah itu bukti bahwa kematian itu nggak bisa dimajukan atau dimundurkan. Masalah penulisan itu nggak masalah. Yang penting tulisan Arabnya betul. Husnul khotimah. Gitu ya, panjangnya kho. Latin masalahnya kan. Apa? Masalah Arab Latin. Oh, Latin. Ya, Latin ya tanpa K sebenarnya. Yang betulnya husnul khotimah. Ya, tanpa K yang tepatnya itu. Transliterasi Indonesia itu tanpa K. Ya. Tapi transliterasi huruf KH dia sampai kirim ke screenshot Google itu. Jadi kalau Bapak itu tulis KH, transliterasi Arab Latinnya itu huruf Kho. Iya. Nah, itu akan salah. Insya Allah itu nggak akan jadi masalah besar. Tetap maksudnya ke sana, ya, husnul khotimah. Ya, nggak masalah insya Allah. Baik Bapak sekalian ya. Saya tutup doa aja ya. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبة الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسرق علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد الحمد لله رب العالمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.